Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di kantor terasa berbeda hari ini. Bukan lagi udara dingin pendingin ruangan yang biasa, melainkan dingin yang merayap dari desas-desus di sudut ruang dan tatapan cemas antar rekan kerja. Intan merasakannya begitu ia meletakkan tas di atas mejanya. Atmosfer yang biasanya sibuk dan penuh semangat kini terasa berat dan tegang. Sejak sebulan terakhir, kabar tentang kondisi perusahaan yang sedang tidak baik santer terdengar. Manajemen menyebutnya sebagai efisiensi dan restrukturisasi. Dua kata halus untuk satu kenyataan pahit yang semua orang takuti, pemutusan hubungan kerja. Intan mencoba mengabaikannya. Ia membuka laptopnya dan menatap deretan angka pada laporan penjualan yang harus ia selesaikan hari ini. Sebagai manajer pemasaran junior, ia selalu menjadi andalan tim. Laporan-laporannya detail, analisisnya tajam, dan ia tidak pernah menolak pekerjaan tambahan. Ia melakukan semua itu bukan hanya karena ambisi, tetapi karena sebuah keharusan yang menunggunya di rumah. Keharusan untuk menjadi mesin pencetak uang bagi suami dan mertuanya. Pikirannya melayang sejenak ke pagi tadi. Sebelum berangkat, suaminya, Bayu, dengan santai meminta uang 5 juta rupiah. Katanya untuk modal awal bisnis ternak lele bersama temannya. Ini adalah ide bisnis ketiga Bayu dalam 6 bulan terakhir. Yang pertama, kedai kopi kekinian, bangkrut dalam 3 bulan karena modalnya lebih banyak dipakai untuk nongkrong daripada untuk membeli bahan baku. Yang kedua, bisnis jual beli ponsel bekas, berhenti di tengah jalan karena Bayu ditipu dan merugi belasan juta. Semua modal itu, tentu saja, berasal dari rekening gaji Intan. Setiap kali Intan mencoba bertanya lebih detail, Bayu akan marah. Ia akan berkata, "Kamu ini istri, tugasmu mendukung suami. Jangan banyak tanya, nanti kalau sudah sukses kamu juga yang menikmati hasilnya." Dan seperti biasa, Ibu Murti, mertuanya, akan menimpali dari ruang tengah. Dengar itu, Intan. Suami itu pemimpin, jangan kamu bantah. Dulu bapaknya Bayu juga begitu. Modal jatuh bangun itu biasa. Kamu sebagai istri harusnya bangga punya suami yang mau berusaha, tidak seperti kamu yang cuma jadi pegawai. Ironis. Ibu Murti tidak pernah tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa putranya itu tidak pernah benar-benar berusaha. Bayu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bermain game online atau berkumpul dengan teman-temannya, merencanakan bisnis-bisnis besar yang tidak pernah terwujud. Sementara itu, Intan yang katanya, cuma pegawai, inilah yang membayar cicilan rumah, tagihan listrik, air, internet, bahkan uang belanja bulanan yang seringkali habis untuk memenuhi keinginan Ibu Murti membeli perhiasan imitasi atau tas baru untuk dipamerkan saat arisan. Intan menghela napas panjang, menarik dirinya kembali ke dunia nyata di depan layar laptop. Ia harus fokus. Laporan ini penting. Mungkin, jika kinerjanya tetap gemilang, namanya akan aman dari daftar PHK itu. Ia bekerja tanpa henti, hanya beranjak dari kursinya untuk sholat zuhur dan makan siang singkat dengan bekal yang ia bawa dari rumah. Ia melihat beberapa rekannya dipanggil satu persatu ke ruangan HRD. Sebagian kembali dengan mata sembab, sambil membereskan barang-barang pribadi mereka. Setiap panggilan itu membuat jantung Intan berdebar sedikit lebih kencang. Pukul 3 sore, giliran namanya yang terdengar dari interkom. "Intan, mohon ke ruangan Ibu Siska sekarang." Suara resepsionis itu terdengar datar. Namun bagi Intan, itu seperti suara palu hakim. Seluruh pasang mata di ruangannya kini tertuju padanya. Sebagian dengan tatapan iba, sebagian lagi dengan tatapan lega karena bukan mereka yang dipanggil. Dengan langkah yang terasa berat, Intan berjalan menuju ruangan manajer HRD yang terletak di ujung koridor. Ruangan Ibu Siska terasa lebih dingin dari biasanya. Wanita parubaya itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Silakan duduk, Intan," katanya lembut. Intan duduk di kursi di hadapan meja besar itu. Di atas meja, hanya ada sebuah laptop, beberapa tumpuk dokumen, dan sebuah amplop coklat yang tertutup rapat. Amplop itulah yang menyita seluruh perhatian Intan. "Intan, saya tidak akan berbelit-belit," Ibu Siska memulai. "Kamu adalah salah satu karyawan terbaik kami. Dedikasi dan kinerjamu selama ini sangat luar biasa, dan perusahaan sangat berterima kasih untuk itu." Intan hanya diam mendengarkan. Pujian ini terasa seperti pemanasan sebelum berita buruk yang sesungguhnya. "Seperti yang mungkin sudah kamu dengar, perusahaan kita sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Penjualan menurun drastis dan kami terpaksa mengambil langkah-langkah berat untuk bisa bertahan. Salah satunya adalah dengan mengurangi jumlah karyawan secara signifikan."
Ibu Siska berhenti sejenak, menatap Intan dengan tatapan menyesal. Dengan berat hati saya harus memberitahukan bahwa posisimu termasuk salah satu yang terdampak oleh kebijakan ini. Dunia Intan seakan runtuh. Meskipun ia sudah menduganya, mendengar kata-kata itu secara langsung terasa seperti pukulan telak di ulu hatinya. Napasnya tercekat. Ia berusaha keras untuk menjaga wajahnya tetap tenang, tidak ingin terlihat lemah atau menangis di depan atasannya. Ini suratnya. Ibu Siska mendorong amplop coklat itu ke arah Intan. Di dalamnya ada rincian pesangon dan semua hak yang akan kamu terima sesuai dengan peraturan. Semuanya sudah kami urus. Hari ini adalah hari kerja terakhirmu. Intan meraih amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Rasanya berat, lebih berat dari tumpukan laporan yang biasa ia kerjakan. Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih atas informasinya, hanya itu yang mampu keluar dari mulutnya. Suaranya terdengar parau dan asing di telinganya sendiri. Setelah beberapa patah kata basa-basi lagi, Intan pamit keluar dari ruangan itu. Ia berjalan kembali ke mejanya seperti robot. Tatapan rekan-rekannya terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk kulitnya. Tanpa berkata apa-apa, ia mulai memasukkan barang-barang pribadinya ke dalam sebuah kardus. Bingkai foto pernikahannya dengan Bayu, sebuah mug hadiah dari teman, beberapa buku catatan, dan tanaman kaktus kecil yang sudah menemaninya selama 3 tahun. Setiap barang terasa seperti sebuah kenangan dari kehidupan yang kini telah berakhir. Perjalanan pulang terasa paling menyiksa. Sambil menyetir mobilnya, pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia katakan pada Bayu dan Ibu Murti? Bagaimana reaksi mereka? Selama ini, ialah pondasi keuangan keluarga. Guncangan ini bukan hanya akan meruntuhkan dirinya, tapi juga seluruh struktur kehidupan nyaman yang selama ini dinikmati suami dan mertuanya. Ia takut. Bukan takut tidak bisa mencari pekerjaan baru, karena ia yakin dengan kemampuannya. Ia takut pada reaksi mereka, pada amarah dan kekecewaan yang pasti akan ditumpahkan seluruhnya padanya. Ia memarkir mobil di halaman rumah. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, sebelum akhirnya memutar kunci dan membuka pintu menuju medan pertempurannya. Intan melangkah masuk ke dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. Suasana di dalam kontras dengan badai di hatinya. Dari ruang keluarga terdengar suara riuh televisi yang menyiarkan sinetron sore kesukaan Ibu Murti. Di sofa, Bayu duduk dengan kaos oblong dan celana pendek. Matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya lincah menari di atasnya, diiringi suara tembakan dan ledakan dari game online yang sedang ia mainkan. Keduanya bahkan tidak menoleh saat Intan mengucapkan salam. "Dari mana saja kamu? Tumben jam segini sudah pulang?" tanya Bayu tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. "Aku bawa martabak kesukaan Mama," kata Intan, meletakkan kotak makanan itu di atas meja. Ini adalah usahanya untuk menciptakan suasana hati yang baik sebelum menyampaikan berita buruk. Ibu Murti akhirnya menoleh, matanya langsung tertuju pada kotak martabak. "Nah, begini kan bagus. Tahu saja kalau Mama lagi ingin yang manis-manis," ujarnya sambil membuka kotak itu dan langsung mengambil sepotong. Ia sama sekali tidak bertanya mengapa menantunya pulang lebih awal dari biasanya. Intan duduk di sofa tunggal, berseberangan dengan mereka. Jantungnya berdebar kencang. Ia menunggu momen yang tepat, tapi sepertinya tidak akan pernah ada momen yang tepat. Bayu masih asyik dengan permainannya, sementara Ibu Murti sibuk mengunyah martabak sambil matanya tak lepas dari layar televisi. Intan merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. "Mas, Ma," panggilnya pelan. "Ada yang mau aku sampaikan." Bayu akhirnya meletakkan ponselnya dengan enggan, terlihat kesal karena permainannya terganggu. "Apaan sih? Penting banget kelihatannya." Intan menarik napas dalam-dalam. "Tadi di kantor, aku dipanggil HRD. Perusahaan sedang ada pengurangan karyawan besar-besaran." Ia berhenti sejenak, berharap mereka bisa menangkap arah pembicaraannya. Ibu Murti mengerutkan kening. "Terus? Apa hubungannya sama kamu?" "Inilah saatnya. Aku salah satu karyawan yang kena PHK, ucap Intan dengan suara yang nyaris berbisik. Hening. Suara televisi menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruangan selama beberapa detik. Bayu menatap Intan dengan mata membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Wajah Ibu Murti yang tadinya santai kini berubah menjadi kaku dan dingin. "Apa kamu bilang?" Bayu bertanya dengan nada tinggi, memastikan ia tidak salah dengar. "Aku di PHK, Mas," ulang Intan, kali ini sedikit lebih tegas. Ledakan itu pun terjadi. Bayu bangkit dari sofa, wajahnya memerah karena amarah. "Di PHK? Kamu bercanda?
Bagaimana bisa kamu di PHK? Apa kerjamu selama ini di kantor sampai bisa dipecat begitu saja? Bentaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku tidak dipecat. Mas. Ini pengurangan karyawan, banyak yang kena. Alasan. Itu pasti karena kerjamu tidak becus. Aku sudah sering bilang, jangan terlalu santai jadi pegawai. Kamu itu perempuan, kerjanya pasti setengah-setengah, makanya kamu yang dibuang lebih dulu. Bayu berjalan mondar-mandir di depan Intan, tangannya menunjuk-nunjuk dengan kasar. Terus sekarang bagaimana? Cicilan rumah siapa yang bayar? Tagihan kartu kredit? Kebutuhan kita sehari-hari? Kamu pikir semua itu bisa dibayar pakai daun? Intan mencoba membela diri. Aku dapat pesangon, Mas. Cukup untuk beberapa bulan ke depan sambil aku cari kerja lagi. Pesangon? Ibu Murti tertawa sinis, meletakkan sisa martabaknya dengan kasar. Pesangon itu seberapa besar memangnya? Paling juga habis dalam sekejap. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya dari dulu sudah bilang sama Bayu, jangan cari istri yang cuma jadi pegawai rendahan. Lihat kan sekarang jadinya, baru diuji sedikit saja sudah tumbang. Hati Intan terasa seperti diremas. Di saat ia butuh dukungan, ia justru dihujani tuduhan dan hinaan. Orang yang seharusnya menjadi pelindungnya kini menjadi hakim yang paling kejam. Kenapa Mama bicara seperti itu? Selama ini aku yang bekerja untuk kita semua. Suara Intan bergetar menahan tangis. Oh, jadi sekarang kamu mau mengungkit itu semua? Bayu semakin murka. Kamu pikir aku diam saja di rumah? Aku ini sedang merintis bisnis. Butuh proses. Harusnya kamu sebagai istri mendukung penuh, bukannya malah kehilangan pekerjaan dan menambah masalah. Kamu ini benar-benar tidak berguna. Kata, tidak berguna, itu menusuk langsung ke jantung Intan. Selama bertahun-tahun ia membanting tulang, mengorbankan waktu dan tenaganya, menahan semua keinginan pribadinya demi memenuhi gaya hidup mereka. Dan balasan yang ia terima adalah kata-kata itu. Kamu itu pembawa sial, Intan. Ibu Murti ikut memanasi. Sejak kamu masuk ke keluarga ini, usaha Bayu tidak pernah ada yang jadi. Ini pasti karena auramu negatif. Sekarang malah kehilangan pekerjaan. Mau jadi apa kamu? Mau jadi pengangguran? Air mata yang sejak tadi ditahan Intan akhirnya luruh juga. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata kekecewaan yang teramat dalam. Semua pengorbanannya terasa sia-sia. Kesabarannya selama ini dianggap sebagai kelemahan. Melihat Intan menangis, Bayu bukannya luluh, malah semakin menjadi-jadi. Amarahnya mencapai puncak. Sudah, tidak usah menangis. Air matamu tidak akan bisa membayar tagihan. Aku tidak mau tahu, dalam waktu seminggu kamu harus sudah dapat pekerjaan baru. Aku tidak mau menanggung hidup pengangguran di rumah ini. Intan menggeleng pelan. Mencari kerja tidak semudah itu, Mas. Jawaban itu ternyata menjadi pemicu akhir. Wajah Bayu mengeras, tatapannya dingin dan penuh kebencian. Ia berjalan mendekat dan berdiri menjulang di depan Intan yang masih terduduk. Kalau begitu, untuk apa kamu ada di sini? Desisnya. Aku tidak butuh istri yang tidak berguna sepertimu. Kamu hanya beban di rumah ini. Pergi sekarang juga. Bayu menunjuk ke arah pintu depan dengan jarinya yang gemetar karena amarah. Vonis itu telah dijatuhkan. Intan terpaku di tempatnya, menatap wajah suami yang telah berubah menjadi monster. Di belakang Bayu, Ibu Murti berdiri dengan tangan terlipat di dada, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat tipis. Di momen itu, Intan tidak lagi merasakan sakit. Hatinya yang hancur berkeping-keping kini terasa dingin dan beku. Sesuatu di dalam dirinya telah mati, tetapi sesuatu yang lain, yang lebih kuat dan lebih dingin, baru saja bangkit. Teriakan Bayu yang menyuruhnya pergi masih menggantung di udara, terasa pekat dan beracun. Ibu Murti berdiri di belakangnya, sosoknya seperti bayangan bengkok yang memancarkan kepuasan. Mereka berdua menunggu. Menunggu Intan menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan penyesalan. Namun, hal yang mereka harapkan tidak terjadi. Sesuatu yang aneh terjadi pada Intan. Air mata yang tadi sempat membasahi pipinya berhenti mengalir. Isak tangis yang tercekat di tenggorokannya lenyap. Wajahnya yang semula pucat karena syok dan sakit hati, kini berubah menjadi tenang. Terlalu tenang. Ia mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Bayu, kemudian beralih ke Ibu Murti. Tidak ada lagi cinta atau ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah kekosongan, seolah ia sedang menatap dua orang asing yang kebetulan berada di ruang tamunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur mereka. Langkahnya mantap,
tidak ada keraguan sedikitpun. Punggungnya yang tegak seolah memancarkan kekuatan baru yang membuat Bayu dan Ibu Murti saling berpandangan dengan bingung. Mereka mengira ini hanyalah sebuah drama, gertakan seorang istri yang sedang terluka. Di dalam kamar, Intan tidak membuang waktu. Ia membuka lemari pakaian yang besar, lemari yang penuh dengan baju, tas, dan sepatu. Sebagian besar adalah barang-barang mahal yang dibeli Bayu untuknya pada masa-masa awal pernikahan mereka yang lebih bahagia. Namun, Intan tahu, semua itu dibeli menggunakan kartu kredit yang ia bayar tagihannya setiap bulan. Ia melewati semua gaun sutra dan tas kulit itu tanpa minat. Ia justru membuka bagian lemari yang lebih kecil, tempat ia menyimpan pakaiannya sendiri. Pakaian kerja yang sederhana, beberapa setelan kaos dan celana jin, serta daster batik yang nyaman. Dengan gerakan cepat dan efisien, ia memasukkan pakaian-pakaian itu ke dalam sebuah koper berukuran sedang. Bayu muncul di ambang pintu, menyandarkan tubuhnya dengan angkuh. Mau kemana kamu? Memangnya ada yang mau menampungmu? Paling juga 2 hari lagi kamu kembali sambil merengek-rengek di depan pintu. Ejeknya. Intan tidak menjawab. Ia terus berkemas seolah Bayu adalah udara kosong. Sikapnya yang dingin itu justru membuat Bayu semakin kesal. Ia terbiasa dengan Intan yang selalu penurut dan mudah diintimidasi. Intan yang sekarang terasa berbeda, asing, dan itu membuatnya tidak nyaman. Setelah selesai dengan pakaian, Intan beralih ke meja rias. Ia hanya mengambil beberapa produk perawatan kulit dasar dan alat rias seperlunya, memasukkannya ke dalam tas kecil. Ia meninggalkan semua parfum mahal dan perhiasan yang pernah diberikan Bayu. Ia tidak mau membawa apapun yang bisa mengingatkannya pada kehidupan yang baru saja ia tinggalkan. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang membuat Bayu dan Ibu Murti, yang kini ikut mengintip dari belakang putranya, terkejut. Intan berlutut di sudut ruangan, di dekat lemari. Tangannya meraba-raba bagian bawah dinding yang tertutup karpet tebal. Dengan sedikit tekanan, sebuah panel kecil di dinding terbuka, menampakkan sebuah brankas tanam digital yang tersembunyi. Mata Bayu dan Ibu Murti membelalak. Selama bertahun-tahun tinggal di rumah itu, mereka tidak pernah tahu ada brankas di sana. Dengan tenang, Intan memasukkan kombinasi angka. Pintu brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Di dalamnya bukan tumpukan uang atau perhiasan mewah. Isinya adalah beberapa tumpuk dokumen yang tersimpan rapi di dalam sebuah map kulit berwarna biru tua. Intan mengambil map itu, memeriksanya sekilas, lalu memasukkannya ke dalam tas jinjingnya. Ia juga mengambil sebuah buku tabungan dengan logo bank yang berbeda dari bank yang biasa ia gunakan untuk rekening gajinya, serta beberapa perhiasan emas warisan dari almarhumah ibunya. Harta satu-satunya yang benar-benar miliknya secara pribadi. Pikirannya melayang pada percakapannya dengan almarhum ayahnya, beberapa minggu sebelum ia menikah. Intan, kata ayahnya waktu itu sambil menggenggam tangannya. Pernikahan itu ibadah, tapi manusia bisa berubah. Ayah tidak mendoakan yang buruk, tapi kamu harus jadi perempuan yang cerdas dan mandiri. Jangan pernah bergantung sepenuhnya pada siapapun, bahkan pada suamimu. Selalu punya milikmu sendiri, sesuatu yang tidak bisa direnggut orang lain darimu. Nasihat itulah yang membuatnya bersikeras membeli rumah ini dengan namanya sendiri, menyisihkan sebagian penghasilannya ke rekening terpisah, dan membangun bisnisnya secara diam-diam. Saat itu ia merasa sedikit bersalah, seolah tidak sepenuhnya percaya pada Bayu. Sekarang, ia bersyukur pada firasat dan kecerdasannya sendiri. Bisnis itu berawal dari sebuah hobi. 2 tahun lalu, saat ia merasa jenuh dengan rutinitas dan lelah dengan permintaan uang Bayu yang tidak ada habisnya, ia mulai merancang dan menjual pakaian muslimah secara online. Awalnya hanya beberapa potong, dijual dari mulut ke mulut. Tak disangka, responsnya luar biasa. Desainnya yang modern namun tetap santun disukai banyak orang. Perlahan tapi pasti, bisnis yang ia beri nama, Fajar Busana, itu tumbuh. Dari kamar tidur, ia pindah ke garasi, lalu menyewa sebuah ruko kecil untuk dijadikan gudang dan kantor. Kini, ia sudah memiliki belasan karyawan dan omzet puluhan juta setiap bulannya. Semua itu ia rahasiakan rapat-rapat. Ia tahu, jika Bayu dan Ibu Murti tahu tentang uang itu, mereka akan menganggapnya sebagai sumber dana tak terbatas untuk semua keinginan mereka. Intan menutup pintu brankas, mengembalikan panel dinding ke tempatnya, dan merapikan karpet. Ia bangkit, menarik gagang kopernya, dan berjalan keluar dari kamar tanpa menoleh lagi. "Hei, apa isi map itu?" sergah Bayu, rasa penasarannya mengalahkan egonya. Intan berhenti sejenak di ambang pintu kamar. Ia menatap suaminya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. "Sesuatu yang akan memastikan aku tidak akan pernah kembali ke neraka ini lagi," jawabnya dengan suara datar. Ia berjalan melewati mereka berdua di ruang keluarga.
Ibu Murti yang terkejut hanya bisa menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Intan terus melangkah menuju pintu depan. Ia tidak merasakan kesedihan saat tangannya memutar kenop pintu. Tidak ada nostalgia. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Kamu akan menyesal, Intan. Lihat saja nanti. Jangan harap aku akan mencarimu, teriak Bayu dari dalam rumah. Intan tidak berhenti, tidak juga menoleh. Ia melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya dengan pelan namun mantap. Bunyi klik dari pintu yang terkunci itu terdengar seperti titik di akhir sebuah kalimat panjang yang menyakitkan. Ia berdiri sejenak di teras, menghirup udara sore yang terasa segar dan penuh kebebasan. Ia mengeluarkan ponselnya dan memesan taksi online. Sambil menunggu, ia menatap rumah itu. Rumah yang ia beli dengan jerih payahnya, rumah yang ia rawat dengan tangannya, namun tidak pernah terasa seperti rumahnya sendiri. Kini, tempat itu hanyalah sebuah bangunan asing yang penuh dengan kenangan buruk. Taksi tiba beberapa menit kemudian. Setelah sopir membantunya memasukkan koper ke bagasi, Intan masuk ke kursi penumpang. Saat mobil mulai menjauh, ia sama sekali tidak menoleh ke belakang. Di dalam taksi yang melaju membelah jalanan kota, ia bersandar di kursi. Ia tidak menangis. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Ia mengirim pesan kepada asisten kepercayaannya. Rina, tolong pastikan pengiriman untuk butik di Surabaya sudah siap dijemput besok pagi. Dan tolong siapkan laporan penjualan minggu ini untuk saya. Pesan itu menunjukkan bahwa otaknya sudah kembali bekerja, fokus pada masa depannya, pada bisnisnya. Kemudian, ia membuka kontak dan mencari sebuah nama, Pak Wibowo, notaris. Ia menekan tombol panggil. Panggilan itu tersambung setelah beberapa dering. Selamat sore, dengan Wibowo di sini, terdengar suara ramah di seberang. Intan menegakkan duduknya, suaranya terdengar jelas dan penuh keyakinan, seolah ia adalah orang yang sama sekali berbeda dari wanita yang menangis di ruang keluarga 1 jam yang lalu. Selamat sore, Pak Wibowo. Ini saya, Intan Prameswari. Oh, Ibu Intan. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Pak, jawabnya. Saya menelepon karena ada hal penting. Semua dokumen asli kepemilikan rumah yang pernah kita urus sudah ada di tangan saya sekarang. Saya mau kita segera proses penjualannya. Ya, secepat mungkin. Malam itu, Intan tidak pergi ke rumah orang tuanya atau teman-temannya. Ia tidak ingin membebani siapapun dengan masalahnya, dan ia juga tidak ingin menjawab rentetan pertanyaan yang pasti akan menyertainya. Ia butuh ruang untuk bernapas, untuk berpikir, untuk merencanakan langkah selanjutnya dalam ketenangan mutlak. Ia memesan sebuah kamar di apartemen servis di pusat kota untuk 1 minggu. Sebuah unit studio yang mewah, bersih, dengan jendela besar yang menyuguhkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota. Begitu masuk ke dalam unit apartemennya, ia merasakan perbedaan yang sangat besar. Udara di sini terasa ringan. Tidak ada suara televisi yang meraung-raung, tidak ada umpatan dari game online, tidak ada atmosfer penuh tuntutan yang selama ini menyesakkan dadanya. Hanya ada keheningan yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa memiliki ruang yang benar-benar miliknya. Ia memesan makan malam, mandi air hangat, dan tidur lebih nyenyak dari yang pernah ia rasakan selama ini. Keesokan paginya, Intan bangun dengan energi baru. Tidak ada lagi jejak kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah tekad yang membara. Ia berdandan rapi, mengenakan salah satu setelan kerja terbaiknya yang ia simpan di kantor bisnisnya. Penampilannya profesional dan penuh percaya diri. Hari ini adalah hari pembalasan, hari untuk mengambil kembali semua yang menjadi haknya. Tujuan pertamanya adalah bank tempat rekening gajinya dibuat. Ia tidak masuk melalui antrean umum, melainkan langsung menuju layanan nasabah prioritas, sebuah fasilitas yang ia dapatkan karena nominal gajinya yang cukup tinggi. Ia disambut oleh seorang petugas wanita yang ramah. Selamat pagi, Ibu Intan. Ada yang bisa saya bantu? Pagi, Mbak. Saya mau mengurus beberapa hal, jawab Intan sambil menyerahkan kartu identitas dan buku tabungannya. Pertama, saya mau menarik semua sisa saldo di rekening gabungan saya dengan suami saya, Bayu Pratama. Pindahkan semuanya ke rekening pribadi saya. Petugas itu sedikit terkejut. Semua saldo, Bu? Sampai 0? Betul, sampai 0, tegas Intan. Dalam hatinya ia berkata, 99% uang di rekening itu adalah hasil transfer gajinya setiap bulan. Bayu hanya sesekali memasukkan sejumlah kecil uang, itu pun biasanya langsung ia tarik kembali dalam beberapa hari. Baik, Bu. Akan kami proses.
kata petugas itu sambil mengetik di komputernya. Selanjutnya, saya mau membatalkan dan memblokir semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan kartu kredit utama saya. Ada 2 kartu, satu atas nama Bayu Pratama, dan satu lagi atas nama Murti. Dibatalkan secara permanen, Bu? Secara permanen, ulang Intan tanpa ragu. Ia sudah muak melihat tagihan kartu kredit yang membengkak setiap bulan karena dipakai Bayu untuk membeli gadget terbaru, atau Ibu Murti untuk berbelanja di butik dan makan di restoran mahal. Setelah semua urusan di bank selesai, Intan merasa sebagian bebannya terangkat. Ia melanjutkan perjalanannya ke kantor notaris, Pak Wibowo. Pria parubaya itu sudah menunggunya. Mereka duduk di ruang rapat yang nyaman. Intan mengeluarkan map biru tua dari tasnya dan meletakkan semua dokumen asli di atas meja. Sertifikat hak milik rumah, IMB, bukti pembayaran PBB terakhir, semuanya lengkap. Pak Wibowo memeriksa setiap lembar dokumen dengan teliti. Semua lengkap dan sah, Bu. Kepemilikan tunggal atas nama Ibu Intan Prameswari. Tidak ada masalah sama sekali untuk menjualnya. Saya mau prosesnya secepat mungkin, Pak, kata Intan. Saya tidak peduli dengan harga yang terlalu tinggi. Selama penawarannya masuk akal dan pembayarannya cepat, saya akan terima. Saya ingin semua ini selesai. Pak Wibowo mengangguk mengerti. Saya paham, Bu. Saya punya beberapa klien investor properti yang selalu mencari properti di lokasi sebagus rumah Ibu. Saya akan segera hubungi mereka. Ibu cukup tanda tangani surat kuasa menjual ini, sisanya biar tim saya dan agen properti rekanan kami yang mengurus. Intan menandatangani surat kuasa itu dengan tangan mantap. Satu lagi ikatan dengan masa lalunya telah ia putuskan. Dari sana, ia langsung menuju ruko yang menjadi pusat operasi Fajar Busana. Melihat karyawannya yang sibuk bekerja, tumpukan bahan yang siap dipotong, dan rak-rak yang penuh dengan pesanan yang siap dikirim, semangatnya kembali melambung. Inilah dunianya, inilah kerajaan yang ia bangun sendiri dari nol. Sementara itu, di rumah yang sebentar lagi akan kehilangan tuannya, Bayu dan Ibu Murti bangun kesiangan. Mereka merasa menang. Mereka berhasil mengusir beban dalam hidup mereka. Mereka berencana merayakannya dengan memesan makanan dari restoran hotel bintang 5. Bayu meraih ponselnya dengan santai dan membuka aplikasi ojek online. Ia memilih menu-menu mahal tanpa ragu. Namun, saat tiba di halaman pembayaran dan mencoba menggunakan kartu kreditnya, sebuah tulisan merah muncul, transaksi ditolak. Sialan, jaringannya jelek kali ya, gerutu Bayu. Ia mencobanya lagi. Gagal. Ia mencoba kartu kredit lain yang juga merupakan kartu tambahan dari Intan. Hasilnya sama. Kenapa, Yu? Tanya Ibu Murti yang sudah tidak sabar menunggu makanannya. Nggak tahu nih, MA. Kartunya nggak bisa dipakai. Mungkin lagi ada gangguan dari bank. Jawab Bayu, mulai merasa kesal. Ia belum menaruh curiga sedikitpun pada Intan. Dalam benaknya, Intan adalah wanita lemah yang tidak mungkin berani melakukan hal seperti itu. Karena kelaparan, mereka terpaksa menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompet Bayu, yang jumlahnya tidak seberapa, untuk membeli nasi bungkus di warteg dekat rumah. Keduanya makan dengan wajah masam, mengeluh tentang lauk yang tidak sesuai selera mereka. Sore harinya, saat mereka sedang menonton televisi, bel rumah berbunyi. Seorang pria berpenampilan rapi dengan kemeja polo berdiri di depan pintu. Selamat sore, saya Rian dari agensi properti Bintang Jaya, kata pria itu ramah. Saya kemari untuk mengambil beberapa foto dan mengukur ruangan. Sesuai instruksi dari pemilik rumah. Bayu mengerutkan kening. Pemilik rumah? Saya pemiliknya. Saya tidak pernah menyuruh Anda datang. Rian tersenyum sopan sambil melihat catatan di tabletnya. Mohon maaf, Pak. Menurut data yang kami terima dari kantor notaris Wibowo, pemilik tunggal yang sah atas properti ini adalah Ibu Intan Prameswari. Beliau yang menugaskan kami untuk segera menjual rumah ini. Jantung Bayu seakan berhenti berdetak. Ibu Murti yang mendengar percakapan itu dari dalam langsung menghampiri. Apa maksudmu? Ini rumah anak saya? Mohon maaf, Bu. Kami bekerja berdasarkan dokumen yang sah, jawab Rian dengan sabar. Ia kemudian memberi isyarat pada rekannya yang menunggu di mobil. Rekannya keluar membawa sebuah tiang dan pelang besar. Dengan sigap, mereka menancapkan pelang itu di tengah taman depan yang terawat. Di atasnya terpampang tulisan besar dengan cat merah menyala, rumah ini dijual. Hubungi Bintang Jaya Properti. Bayu dan Ibu Murti hanya bisa mematung, menatap pelang itu dengan nanar. Kenyataan mulai menghantam mereka dengan keras. Ini bukan drama. Ini bukan gertakan. Ini adalah pernyataan perang. Bayu tertawa,
tetapi suara tawanya terdengar aneh dan kosong. Ini pasti cuma gertakan si Intan, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada ibunya. Dia tidak mungkin berani menjual rumah ini. Namun, di balik kata-katanya yang angkuh, sebersit rasa takut yang dingin mulai merayap di dalam hatinya. Sementara Bayu dan Ibu Murti mulai merasakan getah dari kesombongan mereka, kehidupan Intan justru sedang mekar seperti bunga di pagi hari. Di unit apartemennya yang tenang, ia memulai hari dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi alarm yang berbunyi panik, tidak ada lagi kewajiban untuk bangun lebih pagi demi menyiapkan sarapan untuk dua orang yang tidak pernah menghargainya. Ia bangun saat cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar, melakukan peregangan, dan menyeduh secangkir teh hijau. Sambil duduk di balkon kecil, menatap kota yang mulai menggeliat, ia merasakan kedamaian yang melingkupinya. Kedamaian yang berasal dari kemandirian sejati. Hari itu, ia memutuskan untuk mengunjungi pusat operasional Fajar Busana. Ia merindukan atmosfer kreatif dan produktif di sana. Begitu ia tiba di ruko 2 lantai itu, ia disambut dengan senyum hangat dari para karyawannya. Di lantai bawah, suara mesin jahit berderu ritmis, para penjahit terampil sedang mengubah gulungan kain menjadi gaun-gaun dan tunik yang indah. Di lantai atas, tim desain dan pemasaran sedang sibuk di depan laptop mereka. Ini adalah dunianya, sebuah ekosistem yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan jam-jam tidur yang ia korbankan. Pagi, Bu Intan, Saparina, asisten kepercayaannya. Laporan penjualan mingguan sudah saya kirim ke email Ibu. Ada kabar baik, pesanan dari salah satu department store besar di Jakarta sudah masuk. Mereka mau ambil 300 potong untuk koleksi bulan depan. Intan tersenyum lebar. Bagus, Rina. Tolong atur jadwal produksi, pastikan kualitasnya nomor 1. Jangan sampai kita mengecewakan klien sebesar itu. Ia menghabiskan beberapa jam di sana, berdiskusi dengan tim desain tentang tren warna terbaru, memeriksa kualitas jahitan, dan bahkan membantu melipat beberapa pakaian yang sudah selesai untuk dikemas. Ia bukan tipe bos yang hanya duduk di belakang meja. Ia terlibat langsung, dan itulah yang membuat para karyawannya sangat menghormatinya. Mereka tidak melihatnya sebagai wanita yang baru saja mengalami krisis rumah tangga. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang tangguh dan inspiratif. Siang harinya, Intan bertemu dengan seorang agen properti. Bukan agen yang menjual rumah lamanya, melainkan agen khusus yang membantunya mencari tempat tinggal baru. Setelah mengunjungi beberapa lokasi, pilihannya jatuh pada sebuah unit apartemen 2 kamar tidur di gedung yang lebih baru dan lebih prestisius. Letaknya strategis, fasilitasnya lengkap, dan yang terpenting, sistem keamanannya sangat ketat. Unit ini menghadap ke timur, Bu. Jadi setiap pagi Ibu akan dapat sinar matahari yang bagus. Jelas sang agen sambil membuka tirai jendela di ruang utama. Dan dari sini, Ibu bisa lihat pemandangan taman kota. Sangat menenangkan. Intan berjalan mengelilingi unit yang masih kosong itu. Lantainya terbuat dari kayu, dapurnya modern dengan peralatan serba baru, dan kamar mandinya dilengkapi dengan bathtub. Ia bisa membayangkan dirinya tinggal di sini. Membangun sebuah rumah yang sesungguhnya, tempat di mana ia bisa merasa aman dan menjadi dirinya sendiri. Tempat yang tidak akan pernah ternoda oleh teriakan dan hinaan. Saya ambil yang ini, kata Intan dengan mantap, mengejutkan sang agen dengan keputusannya yang cepat. Tolong urus administrasinya. Saya mau pembayaran tunai. Keputusan itu terasa sangat membebaskan. Ia tidak perlu lagi meminta pertimbangan atau izin dari siapapun. Ia adalah nahkoda bagi kapalnya sendiri, penentu bagi takdirnya sendiri. Ini adalah uangnya, hasil kerja kerasnya, dan ia akan menggunakannya untuk membangun fondasi kehidupannya yang baru. Dalam perjalanan kembali ke apartemen sementaranya, mobilnya berhenti di lampu merah. Di trotoar, ia melihat sepasang suami istri sedang berdebat sengit. Sang pria menunjuk-nunjuk wajah istrinya, sementara sang wanita hanya bisa menunduk dan menangis. Pemandangan itu seperti cerminan buram dari masa lalunya. Dulu, mungkin ia akan merasa iba pada wanita itu. Tapi sekarang, ia justru merasakan dorongan yang berbeda. Ia ingin wanita itu mengangkat kepalanya, berhenti menangis, dan pergi dari sana. Ia ingin semua wanita tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk pergi dari situasi yang merendahkan mereka. Rasa iba itu dengan cepat tergantikan oleh gelombang rasa syukur. Ia bersyukur telah diusir. Hinaan Bayu dan Ibu Murti yang menyakitkan itu ternyata adalah kunci yang membuka pintu penjaranya. Jika mereka tidak mendorongnya sampai ke batas kemampuannya, mungkin ia masih akan terjebak dalam siklus pengorbanan tanpa akhir itu, perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri demi membahagiakan orang yang tidak pantas menerimanya. Saat ia tiba di lobi apartemen,
ponselnya berdering. Nama Pak Wibowo, sang notaris, tertera di layar. Intan segera mengangkatnya. "Selamat sore, Bu Intan," sapa Pak Wibowo. "Selamat sore, Pak. Ada perkembangan?" tanya Intan. "Perkembangan yang sangat baik, Bu," jawab Pak Wibowo dengan nada gembira. "Agen properti yang saya tunjuk baru saja menelepon. Ada satu keluarga yang tadi pagi melihat rumah Ibu dan mereka langsung jatuh cinta. Mereka tidak menawar sama sekali dan setuju dengan harga yang kita pasang. Yang lebih baik lagi, mereka siap membayar lunas secara tunai." Intan terdiam sejenak, mencerna berita itu. Secepat ini, ia mengira butuh waktu berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. "Mereka ingin prosesnya dipercepat, Bu. Mereka bertanya apakah bisa melakukan pelunasan dan serah terima akta jual beli di kantor saya besok pagi. Apa Ibu setuju?" Jantung Intan berdebar. Besok. Itu berarti babak akhir dari kehidupan lamanya akan ditutup kurang dari 24 jam lagi. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam dirinya. Ini adalah jalan keluar yang ia inginkan. "Setuju, Pak," jawabnya dengan suara yang tegas dan mantap. "Lanjutkan saja. Besok pagi saya akan datang ke kantor Bapak untuk penandatanganan." Setelah menutup telepon, Intan menatap cakrawala kota dari jendelanya. Matahari mulai terbenam, melukis langit dengan warna jingga dan emas. Itu adalah pemandangan yang indah. Pemandangan fajar barunya. Sementara di bagian lain kota itu, bagi Bayu dan Ibu Murti, senja itu adalah awal dari malam terpanjang dalam hidup mereka. 2 hari berlalu sejak Plang dijual, itu terpancang angkuh di halaman depan rumah. Bagi Bayu dan Ibu Murti, 2 hari itu terasa seperti sebulan. Kejutan awal telah berganti menjadi kombinasi aneh, antara kemarahan yang meluap-luap dan penyangkalan yang keras kepala. Bayu sudah mencoba menghubungi Intan lebih dari 50 kali. Nomornya tidak aktif. Ia mengirim puluhan pesan WhatsApp yang berisi makian, ancaman, dan sesekali bujukan. Semua pesannya hanya menunjukkan centang satu. Anak itu benar-benar sudah gila. Dia pikir dengan memblokir nomorku masalah selesai, geram Bayu sambil melempar ponselnya ke sofa. Dia pikir aku akan memohon padanya? Tidak akan pernah. Lihat saja, kalau uangnya sudah habis, dia pasti akan kembali. Ibu Murti, yang sedang mengipasi dirinya dengan majalah bekas, menimpali, benar. Perempuan tidak tahu diuntung. Dikasih hidup enak malah berulah. Biarkan saja, nanti juga dia sadar tidak bisa hidup tanpa kamu. Yuk, paling penting, kita jangan tunjukkan kalau kita panik. Anggap saja Plang di depan itu cuma pajangan. Mereka berusaha keras untuk bersikap normal, tetapi kenyataan menampar mereka dari segala arah. Uang tunai mereka hampir habis. Untuk makan, mereka terpaksa mengandalkan mie instan atau membeli nasi dengan lauk termurah. Rumah mulai terasa kotor dan berantakan. Tumpukan piring kotor menggunung di dapur, dan debu mulai terlihat di perabotan. Selama ini, Intan atau asisten rumah tangga yang ia bayar yang mengurus semuanya. Kini, mereka harus hidup dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Pada hari ketiga, tepat setelah makan siang dengan menu mie instan lagi, bel rumah berbunyi. Bayu, yang mengira itu adalah teman nongkrongnya, membuka pintu dengan malas. Namun, di hadapannya berdiri sepasang suami istri parubaya yang berpenampilan sangat rapi dan ramah. Di belakang mereka, berdiri seorang pria yang lebih muda dengan setelan jas formal, membawa sebuah tas kerja dari kulit. "Selamat siang," sapa sang bapak, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Santoso. "Kami mencari Pak Bayu." "Saya Bayu," jawabnya dengan nada sedikit angkuh. "Ada perlu apa ya? Mau lihat-lihat rumah? Maaf, harganya tinggi." Pak Santoso tersenyum sabar. "Oh, bukan begitu, Pak. Maaf jika ada kesalahpahaman. Kami bukan mau melihat rumah. Kami sudah membelinya. Perkenalkan, saya dan istri saya adalah pemilik baru rumah ini." Kata-kata itu, yang diucapkan dengan sangat tenang dan sopan, menghantam Bayu seperti sambaran petir di siang bolong. Otaknya butuh beberapa detik untuk memproses informasi itu. "Apa? Pemilik baru? Jangan bercanda. Ini rumah saya," serunya, suaranya naik beberapa oktav. Ibu Murti yang mendengar keributan itu segera keluar. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya. "Mereka ini orang gila, M.A. mengaku sebagai pemilik baru rumah kita." Ibu Santoso, istri Pak Santoso, menatap mereka dengan iba. "Kami tidak bermaksud membuat keributan, Bu, Pak. Kami hanya ingin memperkenalkan diri dan membicarakan proses serah terima secara baik-baik." Pria berjas yang sejak tadi diam, kini melangkah maju.
Selamat siang. Saya Danang, kuasa hukum dari keluarga Santoso, katanya dengan suara profesional. Kami bisa memahami keterkejutan Bapak dan Ibu. Namun, klien saya berbicara berdasarkan fakta hukum yang sah. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map. Dari dalamnya, ia menunjukkan beberapa dokumen. Ini adalah salinan akta jual beli yang sudah ditandatangani pagi tadi di hadapan Notaris Wibowo. Penjualnya adalah pemilik sah satu-satunya, Ibu Intan Prameswari. Dan ini adalah bukti transfer lunas yang sudah diterima oleh pihak penjual. Bayu dan Ibu Murti menatap kertas-kertas itu dengan mata terbelalak. Di sana, tertera dengan jelas nama Intan dan tanda tangannya yang familiar. Ada juga cap resmi notaris dan meterai. Ini bukan tipuan. Ini nyata. Rumah tempat mereka bernaung, tempat mereka menikmati hasil kerja keras Intan, telah dijual tepat di bawah hidung mereka. Tidak mungkin. Ini pasti penipuan. Intan tidak mungkin berani melakukan ini, teriak Ibu Murti histeris. Danang tetap tenang. Ibu, semua proses sudah berjalan sesuai hukum. Sertifikat asli sudah dalam proses balik nama. Secara de jure, rumah ini sudah menjadi milik klien saya. Kami kemari untuk membicarakan pengosongan rumah secara de facto. Wajah Bayu pucat pasi. Kakinya terasa lemas. Seluruh kesombongan dan keangkuhannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Ia akhirnya sadar, Intan tidak sedang bermain-main. Intan tidak sedang menggertak. Intan telah mencabut fondasi kehidupan mereka sampai ke akarnya. Danang kemudian mengeluarkan selembar surat lain dari mapnya. Surat itu berkop kantor hukumnya. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akta jual beli, dan sebagai bentuk iktikat baik dari klien kami memberikan waktu 3 hari, atau lebih tepatnya 72 jam terhitung sejak surat ini saya serahkan, bagi Bapak dan Ibu untuk mengosongkan properti ini secara sukarela. Ia menyerahkan surat itu kepada Bayu. Tangan Bayu gemetar saat menerimanya. Ia membaca kalimat demi kalimat di surat itu. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di dadanya. Danang melanjutkan dengan nada yang datar dan tanpa emosi. Jika setelah batas waktu tersebut properti ini belum dikosongkan, maka dengan sangat terpaksa kami akan menempuh jalur hukum dan meminta bantuan dari pihak berwenang untuk melakukan pengosongan paksa. Semua biaya yang timbul dari proses itu akan kami bebankan kepada Bapak dan Ibu. Kami harap kita tidak perlu sampai ke tahap itu. Setelah mengatakan itu, Danang dan keluarga Santoso mengangguk sopan. Kami permisi dulu. Selamat siang, kata Pak Santoso sebelum mereka berbalik dan berjalan kembali ke mobil mereka. Bayu dan Ibu Murti hanya bisa berdiri mematung di ambang pintu, menatap mobil mewah itu pergi. Di tangan Bayu, tergenggam surat perintah pengosongan. Surat itu terasa dingin, sedingin kenyataan pahit yang kini harus mereka hadapi. Dunia mereka telah runtuh. Dan mereka sadar, mereka sendiri yang telah memberikan palu kepada Intan untuk menghancurkannya. Pintu itu tertutup dengan pelan, tetapi bunyinya terdengar seperti ledakan di telinga Bayu dan Ibu Murti. Mereka masih berdiri di teras, terpaku, sementara mobil keluarga Santoso dan pengacaranya menjauh dari pandangan. Di tangan Bayu, surat perintah pengosongan itu terasa lebih berat dari sebatang logam. Angin sore yang sepau-sepau kini terasa dingin, menusuk kulit, membawa hawa malapetaka yang tak terbantahkan. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara tangisan. Bukan tangisan pelan, melainkan raungan keputusasaan dari Ibu Murti. Ia merosot ke lantai teras, memukuli ubin dengan tangannya yang mulai keriput. Habislah kita. Habis. Rumah kita dijual. Kita mau tinggal di mana? Bayu? Ratapnya. Bayu, yang masih mencoba mencerna kenyataan pahit itu, tersentak oleh raungan ibunya. Kepanikan yang sejak tadi ia tekan kini, meledak menjadi amarah yang buta. Tapi kali ini, amarahnya tidak lagi ditujukan pada Intan yang tidak ada di sana. Amarah itu ia tumpahkan pada satu-satunya orang yang tersisa. Ini semua gara-gara Mama. Bentaknya, suaranya serak. Kalau saja Mama tidak terus-terusan meracuni pikiranku, kalau saja Mama tidak terus-terusan menghina Intan, semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan pergi. Ibu Murti berhenti menangis. Matanya yang sembab menatap putranya dengan tidak percaya. Kenapa kamu jadi menyalahkan Mama? Kamu yang suaminya. Kamu yang mengusirnya. Mama kan hanya mendukung keputusanmu sebagai anak laki-laki. Mendukung? Bayu tertawa getir. Mama bukan mendukung, tapi menghasut. Setiap hari yang Mama bicarakan hanya uang, uang, dan uang. Mama yang mengajariku untuk memeras Intan. Mama yang bilang Intan itu cuma mesin ATM berjalan. Sekarang mesinnya pergi, kita jadi apa?
Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan, mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini terpendam. Rumah yang tadinya menjadi saksi bisu kesombongan mereka, kini menjadi arena pertarungan dua manusia egois yang sedang diambang kehancuran. Mereka tidak sadar, waktu terus berjalan. Jam pasir 72 jam itu sudah mulai mengalirkan butir-butir terakhir harapan mereka. Setelah lelah bertengkar, kepanikan kembali mengambil alih. Bayu mulai bertindak kalang kabut. Pikiran pertamanya adalah mencari Intan. Ia harus menemukannya, memaksanya, atau bahkan memohon padanya untuk membatalkan semua ini. Ia menyambar kunci motor dan pergi tanpa pamit. Tujuannya adalah kantor lama Intan. Mungkin seseorang di sana tahu di mana Intan sekarang. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan dingin dari resepsionis dan gelengan kepala dari beberapa mantan rekan kerja Intan yang ia temui di lobi. Tidak ada yang tahu, atau mungkin tidak ada yang mau memberitahunya. Dari sana, ia pergi ke rumah beberapa teman dekat Intan. Hasilnya lebih buruk. Mereka tidak hanya mengatakan tidak tahu, tetapi juga menatapnya dengan pandangan menghina. Berita tentang pengusiran Intan ternyata sudah menyebar di lingkaran pertemanan mereka. Setelah apa yang kamu lakukan padanya, kamu masih berani mencarinya? Kata salah satu teman Intan dengan sinis sebelum menutup pintu tepat di depan wajahnya. Gagal menemukan Intan, Bayu beralih ke rencana kedua, mencari bantuan. Ia mulai menelepon kerabatnya satu persatu. Pamannya, bibinya, sepupu-sepupunya. Setiap panggilan dimulai dengan nada basa-basi, lalu perlahan ia mengutarakan masalahnya, berharap ada yang menawarkan tempat tinggal sementara. Tapi yang ia terima hanyalah penolakan. Maaf, Bayu, kata pamannya di telepon. Bukannya tidak mau menolong, tapi rumah kami kecil. Lagi pula, kamu harus selesaikan masalah rumah tanggamu sendiri. Jangan lari dari tanggung jawab. Sepupunya lebih blak-blakan. Selama ini kamu kemana saja? Yuk, waktu kamu senang, pamer mobil baru, pamer liburan, kamu tidak pernah ingat kami. Sekarang kamu susah, baru cari-cari kami? Maaf, kami tidak bisa bantu. Satu persatu pintu pertolongan tertutup di hadapannya. Ia sadar, selama ini ia dan ibunya telah membangun tembok kesombongan yang begitu tinggi, membuat mereka terasing dari semua orang. Mereka hanya punya Intan, dan kini mereka telah menghancurkan satu-satunya jembatan itu. Putus asa, ia pulang ke rumah. Ia mendapati ibunya sedang duduk termenung di antara tumpukan pakaian yang dikeluarkan dari lemari. Bagaimana? Tanya Ibu Murti dengan suara lirih, tanpa tenaga. Bayu hanya menggeleng lemah. Tidak ada yang mau menolong kita. Hari kedua berlalu dengan keputusasaan yang semakin pekat. Mereka akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka harus pergi. Dengan enggan, mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Proses itu terasa menyakitkan. Mereka sadar betapa sedikitnya barang yang benar-benar milik mereka. Televisi layar datar yang besar, sofa kulit yang empuk, kulkas 2 pintu, semua perabotan itu dibeli oleh Intan. Mereka tidak berani mengambilnya. Yang bisa mereka bawa hanyalah pakaian dan beberapa barang pribadi, dimasukkan ke dalam kardus-kardus bekas mie instan yang mereka kumpulkan dari warung. Malam terakhir di rumah itu terasa sangat panjang. Mereka tidak bisa tidur. Setiap sudut rumah seolah mengejek mereka, mengingatkan mereka pada kenyamanan yang akan segera hilang. Tidak ada lagi pertengkaran, hanya ada keheningan yang berat dan penyesalan yang terlambat. Pagi di hari ketiga tiba terlalu cepat. Tepat pukul 10 pagi, sebuah mobil box kecil berhenti di depan rumah. Dari mobil itu turunlah Danang, si pengacara, bersama 2 orang pria berbadan tegap yang mengenakan seragam security. Kedatangan mereka tepat waktu, efisien, dan tanpa emosi. Danang berjalan ke arah pintu yang sudah terbuka. Ia melihat Bayu dan Ibu Murti yang duduk di lantai di antara kardus-kardus mereka. Wajah mereka kuyu seperti mayat hidup. Selamat pagi, Pak Bayu, Bu Murti, sapa Danang dengan nada datar yang sama seperti tempo hari. Waktunya sudah habis. Bayu menatapnya dengan mata merah. Beri kami sedikit waktu lagi, pintanya, suaranya nyaris tak terdengar. Harga dirinya sudah hancur lebur. Danang menggeleng pelan. Maaf, Pak. Klien saya, keluarga Santoso, akan mulai pindahan siang ini. Kami tidak bisa menundanya lagi. Mohon kerjasamanya agar kita tidak perlu menggunakan cara yang tidak menyenangkan. Ia memberi isyarat kepada 2 petugas keamanan itu. Mereka tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sisi pintu, tatapan mereka tegas, postur mereka mengintimidasi. Kehadiran mereka adalah pesan yang jelas, jangan melawan. Dengan langkah gontai, Bayu dan ibunya mulai mengangkat kardus-kardus mereka. Satu persatu,
Mereka membawanya keluar dari rumah, melewati petugas keamanan itu, dan meletakkannya di trotoar jalan. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu, hanya bisa berbisik-bisik dari balik gorden jendela mereka. Pemandangan seorang pria dan ibunya yang diusir dari rumah mewah mereka sendiri, adalah sebuah drama pagi yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Setelah kardus terakhir diletakkan di trotoar, Bayu dan Ibu Murti berdiri di sana, di bawah terik matahari pagi yang mulai menyengat. Mereka menatap pintu rumah mereka untuk terakhir kalinya. Danang mengunci pintu itu, lalu menyerahkan kuncinya pada Pak Santoso yang baru saja tiba dengan truk pindahannya. Babak kehidupan mereka di rumah itu telah resmi berakhir. Mereka kini terusir, terhina, tanpa tujuan, dan tanpa tempat untuk pulang. Berdiri di trotoar dengan tumpukan kardus berisi seluruh sisa hidup mereka, adalah sebuah tamparan kenyataan yang brutal. Bayu dan Ibu Murti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, saat para pekerja pindahan mulai menurunkan perabotan milik keluarga Santoso dari truk. Sofa baru yang lebih modern, lemari-lemari kayu yang kokoh, dan sebuah piano kecil yang elegan. Barang-barang itu dibawa masuk ke dalam rumah yang beberapa menit lalu masih menjadi milik mereka. Setiap barang yang masuk terasa seperti satu lagi paku yang ditancapkan pada peti mati kebanggaan mereka. Para tetangga masih sesekali mengintip, tatapan mereka campuran antara kasihan dan rasa puas. Bayu bisa merasakannya. Ia merasa telanjang, semua aibnya dipertontonkan di depan umum. Ia menarik lengan ibunya yang masih berdiri mematung. "Kita pergi dari sini, Ma," desisnya. Mereka tidak bisa terus berdiri di sana, menjadi tontonan gratis. Masalah pertama langsung menghadang. Bagaimana cara membawa semua kardus itu? Bayu akhirnya menyewa sebuah gerobak dorong dari seorang pemulung yang kebetulan lewat, membayarnya dengan sisa-sisa uang terakhirnya. Pemandangan itu sungguh ironis. Bayu, pria yang selalu membanggakan penampilannya, kini harus mendorong gerobak berisi barang-barang rongsokan di bawah tatapan warga kompleks perumahan elit. Ibu Murti berjalan di belakangnya, wajahnya ditutupi selendang untuk menyembunyikan rasa malunya. Tujuan pertama mereka adalah mencari tempat penginapan yang murah. Sangat murah. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka menemukan sebuah losmen kecil di gang sempit di pinggiran kota. Tempat itu lebih mirip sarang penyakit daripada tempat istirahat. Dindingnya berjamur, udaranya pengap berbau rokok dan kamper, dan spraynya terasa lengket dengan noda-noda yang entah berasal dari mana. "Kita tidak mungkin tidur di sini, Bayu," bisik Ibu Murti. "Ngeri. Tempat ini kotor sekali. Bisa-bisa kita kena penyakit kulit." "Lalu Mama mau kita tidur di mana?" "Di Hotel Bintang 5? Uang kita hanya cukup untuk bayar tempat ini semalam," balas Bayu ketus. Tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, mereka membayar sewa kamar untuk 1 malam. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Suara berisik dari kamar sebelah, nyamuk yang berdengung di telinga, dan bau tak sedap membuat mereka terjaga. Mereka hanya duduk di tepi ranjang, meratapi nasib mereka dalam diam. Keesokan harinya, penderitaan mereka berlanjut. Uang mereka sudah habis untuk membayar losmen. Perut mereka keroncongan. Bayu tidak punya pilihan lain. Ia harus menjual satu-satunya barang berharga yang ia miliki, ponsel pintarnya. Ia pergi ke sebuah konter ponsel bekas dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Uang hasil penjualan itu mereka gunakan untuk membeli beberapa bungkus nasi dan air mineral. Saat itulah Ibu Murti menyadari sesuatu. Ia harus merelakan miliknya juga. Dengan tangan gemetar, ia melepas sebuah cincin emas dari jari manisnya. Cincin itu adalah satu-satunya perhiasan berharga yang tersisa, hadiah dari almarhum suaminya. "Jual ini, Yu," katanya lirih, air matanya berlinang. "Setidaknya kita bisa makan beberapa hari lagi." Di toko gadai, saat petugas menaksir harga cincin itu dengan tidak acuh, Ibu Murti merasakan hatinya hancur. Cincin yang penuh kenangan itu hanya dihargai beberapa ratus ribu rupiah. Kebanggaannya, status sosialnya, semuanya luntur di dalam toko gadai yang remang-remang itu. Uang itu memang memberi mereka napas untuk beberapa hari, tetapi setiap suap nasi yang mereka makan terasa seperti menelan harga diri mereka sendiri. Namun, uang itu pun tidak bertahan lama. Setelah 3 hari, mereka kembali ke titik nol. Tidak ada lagi yang bisa dijual, tidak ada lagi tempat untuk menginap. Malam itu, saat gerimis mulai turun, mereka terpaksa mencari tempat berteduh. Pilihan mereka jatuh pada emperan sebuah toko yang sudah tutup. Mereka menggelar kardus bekas sebagai alas, lalu duduk meringkuk di atasnya. Inilah titik terendah dalam hidup mereka. Menjadi gelandangan. Angin malam yang dingin terasa menusuk tulang. Suara kendaraan yang lalu lalang menjadi musik latar penderitaan mereka. Ibu Murti, wanita yang dulu selalu tampil necis dan wangi,
kini hanya bisa memeluk lututnya. Tubuhnya gemetar menahan dingin dan lapar. Bayu, pria sombong yang dulu memandang rendah semua orang, kini hanya bisa menatap kosong ke jalanan yang basah. Pikirannya dipenuhi penyesalan. Ini hukuman, Yu, bisik Ibu Murti di tengah isak tangisnya. Ini hukuman karena kita sudah menyakiti hati Intan. Bayu tidak menjawab. Ia tahu ibunya benar. Tepat saat mereka berada di puncak keputusasaan, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengilap berhenti di lampu merah, tidak jauh dari tempat mereka meringkuk. Jendela belakang mobil itu turun perlahan. Di dalamnya, duduk seorang wanita yang tampak begitu anggun dan bersinar. Wajahnya familiar. Itu Intan. Ia terlihat sangat berbeda. Rambutnya ditata rapi, riasannya sempurna, dan ia mengenakan blus sutra yang elegan. Ia sedang tertawa, sebuah tawa lepas dan bahagia yang belum pernah mereka dengar selama bertahun-tahun. Ia sedang berbicara dengan seorang pria tampan berjas di sebelahnya, yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Intan tampak begitu hidup, begitu berkuasa atas dunianya. Ia tidak melihat ke arah mereka. Dunianya terlalu terang untuk bisa melihat kegelapan di emperan toko tempat mantan suami dan mertuanya berada. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil itu meluncur dengan mulus, membawa Intan pergi menuju kehidupannya yang gemilang, meninggalkan Bayu dan Ibu Murti yang membeku di tempat mereka. Pemandangan itu, tawa bahagia Intan, mobil mewahnya, dunianya yang baru, adalah tamparan yang paling keras, sayatan yang paling dalam. Mereka tidak hanya kehilangan rumah dan harta. Mereka telah kehilangan sumber kebahagiaan yang mereka sia-siakan, dan kini mereka hanya bisa menjadi penonton dari surga yang telah mereka buang. Pemandangan Intan yang tertawa bahagia di dalam mobil mewah itu, membakar retina Bayu dan Ibu Murti. Gambaran itu terus berputar di benak mereka, bahkan setelah mobil itu lama menghilang. Itu adalah siksaan yang lebih kejam daripada dinginnya malam atau perihnya rasa lapar. Penderitaan mereka terasa hampa jika Intan juga menderita. Tetapi melihatnya begitu bersinar, begitu sukses, sementara mereka terpuruk dalam lumpur kehinaan, membuat penderitaan itu terasa 100 kali lipat lebih menyakitkan. Malam itu, di emperan toko yang dingin, sesuatu berubah di dalam diri mereka. Keputusasaan berganti menjadi sebuah tujuan yang obsesif. Mereka harus menemukan Intan. Bukan lagi untuk memakinya atau menuntut hak, melainkan untuk memohon. Gambaran kebahagiaan Intan adalah bukti nyata bahwa ia memegang kunci menuju surga yang telah mereka buang. Mereka harus mendapatkan kunci itu kembali. Dalam pikiran mereka yang sederhana dan egois, mereka percaya bahwa jika mereka bisa menunjukkan betapa dalamnya penderitaan mereka, hati Intan yang dulu mereka kenal, hati yang lembut dan pemaaf, akan luluh. Esok paginya, dengan sisa-sisa tenaga, perburuan mereka dimulai. Modal mereka hanyalah sebuah nama yang samar-samar mereka ingat dari beberapa paket yang pernah datang ke rumah, Fajar Busana. Mereka tidak punya ponsel, tidak punya akses internet. Mereka menjadi manusia purba di tengah kota modern. Mereka mulai bertanya pada setiap orang yang mereka temui. Penjaga toko, tukang parkir, pengemudi ojek. Pak, Bu, tahu alamat kantor Fajar Busana? Sebagian besar hanya menggeleng tidak tahu. Sebagian lagi menatap mereka dengan curiga, mengira mereka adalah penipu. Setelah seharian berjalan kaki tanpa hasil, Bayu teringat sesuatu. Warung internet. Dengan sisa uang koin terakhir yang mereka miliki, mereka masuk ke sebuah warnet yang pengap. Bayu membayar untuk 30 menit akses. Tangannya yang kotor dan gemetar terasa canggung di atas papan ketik yang lengket. Ia mengetik, Fajar Busana, di mesin pencari. Dan di sanalah itu muncul. Sebuah situs web yang profesional, akun media sosial dengan puluhan ribu pengikut, dan yang terpenting, sebuah alamat. Alamat kantor pusat yang terletak di sebuah kawasan perkantoran yang cukup prestisius di pusat kota. Melihat alamat itu, secercah harapan muncul. Namun, harapan itu segera diredupkan oleh kenyataan. Lokasinya berada di seberang kota. Mereka tidak punya uang untuk ongkos. Tidak ada pilihan lain, mereka harus berjalan kaki. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 hari. Mereka berjalan di bawah terik matahari, tidur di halte bus saat malam, dan menahan lapar dengan minum air dari keran masjid. Penampilan mereka semakin mengenaskan. Pakaian mereka kotor dan lusuh, rambut mereka lepek dan acak-acakan, dan bau tak sedap mulai menguar dari tubuh mereka yang berhari-hari tidak mandi. Mereka telah berubah menjadi gelandangan yang sesungguhnya. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Sebuah gedung perkantoran modern dengan fasad kaca yang berkilauan. Di lobi, tertera logo, Fajar Busana, dengan huruf timbul berwarna perak yang elegan. Tempat itu tampak begitu bersih, begitu megah, begitu jauh dari dunia mereka.
Kontras itu membuat mereka merasa semakin kecil dan hina. Saat mereka mencoba melangkah masuk, seorang petugas keamanan yang tegap dan berseragam rapi langsung menghadang mereka. "Maaf, Bapak dan Ibu. Ada keperluan apa?" tanyanya dengan nada tegas, matanya menyiratkan kecurigaan dan sedikit rasa jijik. Kami mau bertemu dengan Ibu Intan," jawab Bayu dengan suara parau. "Sudah ada janji?" "Belum, tapi tolong sampaikan kami ini keluarganya," kata Bayu terbata-bata. Kata, "keluarga," terasa begitu aneh dan tidak pantas keluar dari mulutnya sekarang. Petugas keamanan itu menatap mereka dari atas ke bawah, lalu berbicara melalui walkie-talkie-nya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ibu Intan sedang ada rapat. Silakan tunggu di sana." Ia menunjuk ke sebuah sudut di dekat pintu masuk, jauh dari sofa-sofa empuk yang disediakan untuk tamu. Maka dimulailah penantian mereka yang menyiksa. Mereka duduk di lantai yang dingin, menjadi tontonan bagi setiap karyawan dan tamu yang lalu lalang. Tatapan mereka menusuk, penuh tanda tanya dan cemoohan. Setiap menit rasa seperti 1 jam. Bayu dan Ibu Murti hanya bisa menundukkan kepala, menahan malu yang luar biasa. Inilah karma mereka, dipertontonkan di lobi kerajaan yang dibangun oleh wanita yang pernah mereka injak-injak. Setelah hampir 2 jam menunggu, pintu lift terbuka. Dari dalamnya, melangkah keluar Intan. Ia terlihat persis seperti dalam penglihatan Bayu malam itu. Anggun, berwibawa, mengenakan setelan blazer berwarna krem yang membuatnya tampak seperti seorang eksekutif sukses. Ia sedang tersenyum sambil berbicara dengan asistennya, Rina. Saat pandangannya menyapu lobi, senyum di wajahnya seketika membeku. Matanya bertemu dengan mata Bayu dan Ibu Murti. Waktu seakan berhenti. Keheningan yang aneh menyelimuti lobi yang tadinya sibuk. Wajah Intan yang tadinya hangat berubah menjadi topeng yang dingin dan tak terbaca. Melihat tatapan itu, Bayu dan Ibu Murti tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Didorong oleh keputusasaan yang absolut, mereka melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka bergegas maju, dan sebelum Intan sempat bereaksi, mereka berdua menjatuhkan diri ke lantai di hadapannya. Mereka bersujud, dahi mereka menyentuh lantai marmer yang dingin, tepat di depan sepatu hak tinggi Intan. "Intan, maafkan kami, Nak," raung Ibu Murti, suaranya pecah oleh isak tangis. "Kami mengaku salah. Kami sudah menerima hukuman kami. Tolong, ampuni kami." Bayu ikut menimpali, wajahnya terbenam di lantai. "Aku mohon, Tan. Aku salah. Aku suami yang tidak berguna. Aku sudah gila waktu itu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Terima kami kembali, aku janji akan berubah. Aku akan cari kerja, aku akan melakukan apapun yang kamu minta." Seluruh lobi terdiam. Semua mata tertuju pada pemandangan yang surreal itu. 2 orang tua yang kotor dan compang-camping bersujud di kaki seorang wanita muda yang sukses. Rina dan petugas keamanan bergerak maju untuk menarik mereka. Tetapi Intan mengangkat satu tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia membiarkan Bayu dan Ibu Murti mengeluarkan semua permohonan mereka, membiarkan mereka merendahkan diri mereka sampai ke titik terendah. Setelah ratapan mereka mereda, menyisakan isak tangis yang memilukan, Intan bergerak. Ia tidak menyuruh mereka berdiri. Sebaliknya, ia berjongkok perlahan, menyejajarkan wajahnya dengan wajah mereka yang masih tertunduk. Keanggunannya tidak hilang sedikit pun. Ia menatap dalam-dalam pada 2 sosok yang telah memberinya luka paling dalam itu. Udara di sekitar mereka terasa berat, penuh penantian. Dan akhirnya, ia berbicara. Suaranya tidak berteriak, tidak juga gemetar. Suaranya terdengar sangat pelan, namun tajam dan menusuk, membelah keheningan lobi. "Kalian bilang aku beban, kan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih dingin dari lantai marmer di bawah lutut Bayu dan Ibu Murti. Itu bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Itu adalah sebuah pernyataan, sebuah gema dari vonis yang pernah mereka jatuhkan pada Intan. Bayu dan Ibu Murti mengangkat wajah mereka, menatap Intan dengan mata yang basah dan penuh harap. Mereka tidak mengerti arah pembicaraan ini. Mereka berharap mendengar kata ampun, bukan pengingat akan dosa terbesar mereka. Intan menatap mereka satu persatu, tatapannya menembus jauh ke dalam jiwa mereka yang keropos. "Waktu aku pulang membawa kabar buruk tentang pekerjaanku, aku tidak butuh uang kalian. Aku hanya butuh sandaran, butuh pelukan, butuh kata-kata, semua akan baik-baik saja. Tapi apa yang kalian berikan?" Ia tidak menunggu jawaban. "Kalian memberiku bentakan, hinaan. Kalian menyebutku tidak becus, tidak berguna. Mama bahkan bilang aku ini pembawa sial." Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tenang,
membuat kalimat itu terasa seperti bilah-bilah pisau yang mengiris pelan. Kalian mengusirku dari rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Kalian membuangku seolah aku ini sampah. Kalian pikir aku akan hancur, kan? Kalian pikir aku akan menangis di pinggir jalan, lalu kembali merangkak meminta belas kasihan kalian. Intan tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Itu adalah senyum kemenangan yang dingin. Kalian salah, lanjutnya. Kalian tidak menghancurkanku. Kalian justru membebaskanku. Hinaan kalian menjadi bahan bakarku. Pengusiran kalian menjadi gerbang menuju kehidupanku yang baru. Jadi, untuk itu, aku berterima kasih. Setelah mengucapkan itu, Intan perlahan berdiri. Ia kembali menjadi sosok yang menjulang tinggi di hadapan mereka, sang ratu di istananya. Bayu dan Ibu Murti masih berlutut, menatapnya dengan bingung, tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Aku sudah memaafkan kalian, kata Intan. Sebuah kelegaan sesaat menjalari wajah Bayu dan Ibu Murti. Tapi kalimat Intan berikutnya menghancurkan kelegaan itu berkeping-keping. Aku memaafkan kalian untuk ketenanganku sendiri, bukan untuk mengembalikan kalian ke dalam hidupku. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan melupakan pengkhianatan kalian adalah sebuah kebodohan yang tidak akan kuulangi. Ia menghela napas, seolah sedang melepaskan sisa-sisa beban terakhir dari masa lalunya. Kalian telah mengajariku sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kalian mengajariku betapa hinanya menjadi beban bagi orang lain. Dan aku tidak akan pernah membiarkan ada beban dalam hidupku lagi. Kalian berdua adalah beban itu. Lalu, ia melakukan hal terakhir yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Bayu dan Ibu Murti. Ia membuka tas tangannya yang elegan, mengeluarkan dompetnya, dan mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan. Bukan dengan gerakan iba, melainkan dengan gerakan seseorang yang sedang membayar jasa, atau membuang receh. Ia tidak menyerahkan uang itu ke tangan mereka. Ia melepaskannya begitu saja, membiarkan lembaran-lembaran uang itu melayang jatuh dan mendarat di lantai di antara mereka. Ini, katanya, suaranya kini benar-benar tanpa emosi. Gunakan uang ini untuk membeli makanan. Cari penginapan murah untuk mandi dan membersihkan diri. Kalian dulu menyuruhku untuk cepat cari kerja. Sekarang, nasihat yang sama berlaku untuk kalian. Berdirilah di atas kaki kalian sendiri. Itulah kalimat terakhirnya. Tanpa menoleh lagi, Intan berbalik badan. Petugas keamanan dan Rina, yang sejak tadi menunggu dengan tegang, segera bergerak. Petugas keamanan dengan sigap membukakan pintu utama untuknya, sementara Rina mengikutinya dari belakang. Intan melangkah keluar dari lobi itu, menuju mobilnya yang sudah menunggu. Ia masuk ke dalam, dan mobil itu melaju dengan tenang, membawanya pergi dari dua sosok masa lalunya untuk selamanya. Ia tidak pernah melihat ke belakang. Di lobi, Bayu dan Ibu Murti masih berlutut, terpana. Mereka menatap uang yang berserakan di depan mereka, lalu menatap pintu kaca tempat Intan baru saja menghilang. Keheningan di lobi pecah oleh bisik-bisik dan tatapan tajam dari orang-orang di sekitar. Rasa malu yang mereka rasakan kini mencapai puncaknya. Dengan tangan gemetar, Ibu Murti mulai memunguti lembaran uang itu satu persatu. Setiap lembar terasa seperti bara api yang membakar tangannya. Ini bukan uang pertolongan. Ini adalah uang pesangon, tanda pemutusan hubungan tanpa syarat. Mereka akhirnya bangkit, berjalan gontai keluar dari gedung megah itu. Mereka kalah. Kalah telak. Mereka telah memainkan kartu terakhir mereka dan gagal total. Beberapa hari kemudian, Intan berdiri di balkon apartemen barunya yang mewah. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Pemandangan kota di malam hari terhampar di hadapannya seperti permadani permata. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia akhirnya menemukan rumahnya. Tempat di mana ia dihargai, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, di mana ia aman. Sementara itu, jauh di sudut kota yang gelap dan terlupakan, di bawah sebuah jembatan layang yang bising, Bayu dan Ibu Murti duduk meringkuk. Mereka menggunakan uang pemberian Intan untuk bertahan hidup beberapa hari. Tapi uang itu akan habis. Dan setelah itu, tidak ada apa-apa lagi. Mereka bukan lagi siapa-siapa. Hanya dua bayangan tanpa nama, yang selamanya akan dihantui oleh kenangan akan seorang wanita yang mereka sebut beban, tanpa menyadari bahwa wanita itulah satu-satunya alasan mengapa dunia mereka pernah memiliki cahaya. Karma telah menutup pintunya rapat-rapat, dan mereka terkunci di luar dalam kegelapan abadi.